Oke, udah rekam ya. Nanti bisa dengerin lagi. Jadi ini sebenarnya pengajaran Kristus ya, seri Kristologi dalam kitab Apokaliptif atau kitab Wahyu dan kitab-kitab yang lain. Tapi ini saya khususkan kitab Wahyu. Apokaliptik itu kitab yang menyingkapkan masa akan datang ya, apokaliptik itu. Yang akan membukakan rahasia-rahasia di masa mendatang. Ya. Oke. Nah, kok hilang ini? Bentar. Ya. Nah, kita akan belajar dan juga mengecek ya, semua orang-orang mengajar tentang surga neraka itu benar nggak gitu. Apakah benar seperti diceritakan kesaksian-kesaksian itu, ada orang pergi ke surga atau ada orang pergi ke neraka, apakah benar seperti itu? Jawabannya adalah hampir semuanya itu rada miring, rada-rada keluar dari jalur Alkitab dan bahkan mengarang cerita sendiri. Penglihatan-penglihatan itu ya. Jadi tidak berdasarkan kebenaran Alkitab dan kita harus mengecek kembali penampakan-penampakan itu, penglihatan atau orang-orang yang mendapatkan satu kemuliaan khusus dari Tuhan Yesus gitu ya, yang Tuhan Yesus datang katanya kan. Nah, itu harus dicek dengan Alkitab. Soalnya kalau enggak, nanti kita kesulitan sekali untuk menentukan standarnya apa. Pengalaman saya atau standarnya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan yang dipercaya orang. Oh, ini orang sudah percaya kok Pak, ini pendeta saya begini-begini dan kita percaya karena ya kita anggap itu sudah benar gitu. Nah, kita harus ada saksi. Jadi kalau biasanya penampakan surga neraka itu nggak ada saksinya. Itu dia sendiri yang ngarang cerita, nggak ada orang yang bersama dengan dia. Nah, kalau penglihatan itu beda. Visi seperti nabi itu sangat beda. Karena itu Tuhan datang dengan kemuliaannya dan memerintahkan, memberitahukan kehendaknya. Dan itu langsung Tuhan ya. Dan tidak mimpi, tidak ngapa-ngapain dan itu langsung bertemu dengan Tuhan secara sadar. Ya, bukan ngimpi, bukan. Tapi itu secara sadar. Ya. Jadi melihat penglihatan dari Tuhan itu. Nah, kita akan baca dalam kitab Wahyu ya. Kitab Wahyu pasal 21. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ini ayat-ayat kitab Wahyu ini sangat unik sekali ya. Ada satu seri di mana? Di video saya itu ada, sebenarnya ada lebih dari 30 seri itu. Bisa sampai 40-50 itu. Seri Kristus dalam kitab Wahyu. Ya, cuman saya nggak sempat untuk mengupload semuanya karena terlalu panjang. Jadi kira-kira hampir 80 jam itu pengajaran kitab Wahyu. Nah, kita akan belajar khusus yang berkaitan dengan akhir zaman dan yang mengajarkan tentang surga dan neraka. Apa yang tidak ada di surga dan apa yang tidak ada di neraka. Apa yang ada dan apa yang ada di surga, apa yang ada di neraka. Nah, itu penting ya. Nah, termasuk di dalamnya tuh keberadaan Allah, malaikat itu ada. Di surga ada dan juga di neraka ada gitu. Neraka malaikat yang jatuh dalam dosa ada. Malaikat yang baik di surga, yang jahat di neraka gitu kan. Nah, perhatikan baik-baik bahwa surga dan neraka itu, khususnya surga, itu keberadaan kekal Allah. Dan di situ ada Allah dan seluruh pemerintahnya termasuk ciptaan yang mulia, yaitu malaikat-malaikat, dan kita nanti akan ada di sana. Jadi kita semua akan di sana, ya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik bahwa di surga itu tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Ya, jelas ya. Jadi tidak ada tanda petik keberadaan yang bersifat yang bisa mengganggu kekudusan Tuhan. Itu surga. Jadi surga itu sebenarnya ada beberapa bukan tingkap ya, tetapi ada levelnya. Jadi seperti ini. Level Allah Tritunggal, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tak terjangkau. Dan mereka waktu bisa mengenal Bapa dan Roh Kudus waktu kita diciptakan, malaikat-malaikat juga sama dan bersekutu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus atau Allah yang Esa. Nah, di situ ada persekutuan khusus yang tidak bisa diganggu gugat atau disebut eksklusif hanya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini berkali-kali Tuhan Yesus menekankan hal ini. Bapa
anak Bapak aku di dalam Bapak di dalam aku. Nah, seperti itu ya. Jadi ada satu eksklusivitas bahwa keilahian ketuhanan Kristus dan Bapa itu kekal. Dan semua diciptakan tidak kekal. Bisa ngerti nih. Jadi Allah itu adalah berada di mana dia berada terhadap dirinya sendiri. Jadi Allah itu tidak punya tempat tinggal. Dalam arti seperti kita punya rumah gitu kan. Enggak seperti itu. Karena Allah itu adalah roh. Dan dia roh itu dia adalah yang mengadakan semua dan menjadikan semuanya. Dan dia tidak perlu sesuatu yang dari luar dirinya. Kita harus belajar ini. Jadi Allah itu tidak perlu segala sesuatu yang berada dari seluruh ciptaannya. Yaitu ciptaan-ciptaan semua itu membutuhkan dia, bukan dia membutuhkan ciptaan. Dia menciptakan dari semua ciptaan itu, dari manusia, binatang, dan segala yang ada, bahkan barang-barang benda-benda yang ada di angkasa, di ruang angkasa semuanya, yang ada di galaksi itu, di tata surya, yang ada di ruang angkasa, yang waduh bintang-bintang yang triliunan banyaknya minta ampun. Nah itu semua berada di dalam satu naungan Tuhan. Dan kita harus tahu ini, bahwa nanti di surga itu tidak ada hal-hal seperti itu. Ya, yang bersifat fisik. Surga dan bumi itu akan diubahkan, dipulihkan. Dan bagaimana itu? Nah, itu seperti Firdaus. Kalau kita mau mengerti itu seperti Firdaus. Ya. Oke, kita akan melihat Wahyu pasal 21. Saya bacakan ya. Langit yang baru dan bumi yang baru. Ini Rasul Yohanes mendapatkan penglihatan dan dia sadar, dia melihat, dia tidak tidur, dia tidak ngantuk. Dan dia betul-betul melihat dengan rohnya, dengan seluruh keberadaan manusiawinya dia. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ada apa di surga? Hah? Ada langit dan bumi yang baru. Bisa ngerti nih ya? Langit dan bumi. Jadi langit dan bumi itu akan bersatu, menyatu, menjadi satu kesatuan, dan itulah di mana hadirat Allah ada menjadi tanda petik tempat Allah berdiam. Jadi Allah berdiam itu, tadi kan saya sudah bicarakan, Tritunggal memiliki satu kekekalan tempat di mana dia berada pada dirinya sendiri. Jadi nggak ada rumahnya. Alamatnya Tuhan itu di mana? Oh, Allah Bapa itu alamatnya di mana? Oh, di kota apa? Nggak ada. Alamatnya di mana? Di surga. Surga itu pun bukan alamat Tuhan. Surga itu adalah tempat bagaimana Tuhan berada. Jadi surga itu tanda petik diciptakan Tuhan juga. Jadi satu tempat yang diciptakan oleh dia dan tempat di mana Tuhan dengan ciptaan yang lain bisa bertemu. Sedangkan dia sendiri tidak membutuhkan ciptaan itu. Dia sendiri adalah sumber dari segala yang ada, segala yang tercipta itu berasal dari dia. Jadi ini satu pengertian yang sangat mendasar. Allah menciptakan segala sesuatu, Allah tidak membutuhkan segala sesuatu dari ciptaan. Ya. Jadi dia sumber dari segala sesuatu, dan dia kalau sumber, dia tidak membutuhkan semua, termasuk nyanyian, pujian, kemuliaan, semuanya yang kita nyanyikan, itu tidak pernah membuat Allah semakin besar, semakin mulia, semakin terhormat. Jadi kalau saya tidak menghormati Allah, Allah tidak akan dihormati orang, dan kehormatan Allah akan berkurang kalau saya tidak memuji-muji dia. Keagungannya, kekuasaannya itu akan runtuh atau surut atau semakin kecil kalau kita tidak memuji-muji dia. Kita diam aja, semua manusia diam. Kita nggak usah muji Tuhan. Tuhan nggak jadi Tuhan nanti. Kenapa? Dia akan nangis. Kok nggak ada yang muji saya ya? Aduh, saya butuh pujian ini. Aku kan Tuhanmu. Itu Tuhan yang goblok gitu. Ya, Tuhan itu tidak membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Dia adalah dirinya sendiri. Ya, ini sesuatu pengajaran teologi doktrin Allah yang paling awal yang disebut sebagai kemandirian Allah. Nah, saya pernah kirim ini, video ini. Saya lupa dikirim ke anak-anak enggak ya? Saya kirim ke beberapa hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ingin tahu sifat Allah yang awal, yang paling first thing first. Ya, yang paling mula itu apa? Nah, itu kemandirian Allah. Nah, coba nanti setelah ini nanti diingatkan, saya akan kirim kemandirian Allah supaya kalian belajar dan apa sih maksudnya itu ya. Oke, perhatikan. Jadi aku melihat langit dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Jadi
Yang tidak ada apa, yang ada apa? Yang tidak ada apa? Langit dan bumi yang lama. Itu tidak ada. Diganti, diubahkan, diperbarui, diciptakan baru. Seperti kita, manusia lama dengan manusia baru. Sama. Jadi langit yang pertama, yang kita duduki sekarang ini semua sementara. Dan nanti kita masuk dalam suasana surgawi yang sangat berbeda dengan tubuh, daging, dan fisik kita sekarang ini. Jadi jangan berharap nanti di surga itu kita melihat pesawat terbang. Kita nggak butuh itu semua. Kita di surga itu nggak perlu cari apotek. Loh, kenapa apotek? Saya mau cari obat flu. Wah, mata saya nggak kelihatan. Seperti Yosua gitu kan. Pakai kacamata. Nah, di surga kamu jangan pikir nanti ada yang jualan kacamata. Kenapa? Loh, mata saya kan minus, Pak. Di surga itu mata minus nggak ada. Mata plus nggak ada. Mata yang ada mata keranjang. Mata keranjang gimana, Pak? Nah, itu mata yang betul-betul. Bukan mata seperti dunia ini. Itu mata yang seperti mata keranjang itu adanya di neraka. Mata yang jelalatan. Mata yang penuh dengan nafsu. Mata yang inginkan semua segala sesuatu. Nah, mata keranjang itu berada bukan di surga, berada di luar surga. Tapi mata kita adalah mata yang kudus. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada keterbatasan, dan mata kita itu akan melihat seperti yang tidak pernah kita lihat sebelumnya. Jadi sekarang ini kan kita melihat dunia roh nggak bisa. Ngerti ya? Saya melihat sekarang ke dunia roh, saya lihat. Loh, ada jin nggak ya? Ada setan nggak di sekeliling saya? Nggak tahu saya. Tapi nanti waktu kita punya tubuh yang baru, kita bisa melihat seluruh dunia yang tidak pernah kita lihat. Jadi malaikat yang jahat, malaikat yang baik bersama dengan Tuhan, yang memuji Tuhan, dan semua orang-orang kita lihat semua. Dan itu sangat mengagumkan sekali. Ya, ini ya. Jadi perhatikan baik-baik. Langit dan bumi yang baru. Yang lama tidak ada, yang baru itu ada. Jadi langit dan bumi yang baru. Bukan yang seperti kita sekarang ini. Matahari, bulan, bintang ada waktunya. Siang, malam, matahari. Kalau siang itu 12 jam matahari bersinar, terus mulai turun, ganti bulan gitu kan. Nah di surga tidak ada matahari, tidak ada bulan, dan tidak ada angin, tidak ada apapun. Yang ada adalah langit dan bumi baru yang bersuasana spiritual. Yang tidak terbatas dengan seluruh hukum yang ada di dunia ini. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita waktu diangkat bertemu dengan Tuhan, itu bertemu di udara. Pak, berarti kita ketemu Tuhan di udara pakai pesawat semua. Pakai pesawat masing-masing gitu ya. Atau teknologi yang baru. Ya, jadi ada satu kendaraan khusus yang bisa ke surga gitu. Nggak ada. Nggak ada. Dan itu nanti tubuh kita itu akan diangkat. Jadi tubuh kita ini, itu akan bisa seperti tubuh Kristus. Kita akan terangkat, kita akan tidak terbatasi dengan gravitasi, dengan lingkungan semuanya. Enggak. Ya, enggak terbatas dengan itu. Dan ini kita bersyukur sekali kita memiliki satu janji yang itu enggak kepikir, enggak kebayang gimana itu nanti. Dan itu sukacitanya luar biasa. Ya, ayat kedua. Kita lihat. Yang ada apa lagi? Langit dan bumi yang baru kan? Nah, perhatikan. Yang kedua. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru. Nah, perhatikan. Yerusalem yang baru. Dari mana Yerusalem yang baru ini? Banyak orang berkata Yerusalem. Oh iya Pak, Yerusalem yang akan dibangun bangsa Israel. Yerusalem yang akan mereka bangun dan sudah ditemukan titik-titiknya. Dan akan dibangun ulang itu zamannya Salomo. Zamannya waktu Herodes. Dan waktu pembuangan semua itu. Dan itu ada semua. Dan bangsa Israel, Yehuda, Yahudi, itu mau membangun itu Pak. Supaya nanti Mesias datang di tempat itu. Di tempat yang sama. Mesias akan datang. Saudara, saya katakan itu semua adalah kesalahan Alkitab. Kenapa? Nah, kita baca ayat kedua. Kita baca teliti ya. Maka kita baca Alkitab itu sebenarnya jawabannya ada semua di sana. Asal kita mau belajar, teliti, dan betul-betul dengan pikiran yang bersih. Pikiran yang waras, yang wajar. Perhatikan, aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Jadi di mana asalnya Yerusalem ini? Dari mana asalnya? Dari surga.
Jadi bukan dari bumi ini. Jadi kalau saya mendirikan Yerusalem, bait Allah saya dirikan di sini. Wah, saya dirikan lagi bait Allahnya, saya bangun lagi. Tidak. Kenapa? Karena bait Allahnya sudah ada. Bait Allah itu sudah ada, nggak perlu dibangun lagi. Tuhan Yesus berkata, lihat ini bait Allah yang kamu kagumi. Wah, luar biasa ini. Dan Tuhan mengatakan, dalam waktu 3 hari aku akan runtuhkan semuanya. Jadi bait Allah itu akan diruntuhkan Tuhan. Dan 70 tahun kemudian, 70 tahun Masehi, tentara dari Romawi itu yang dengan jenderal sampai itu si Titus itu menghancurkan Yerusalem dan menghabiskan semuanya, seluruh temboknya semua itu dihancurin semuanya. Dan dibakar habis. Dan tidak ada lagi kebanggaan orang Israel. Wah, ini tempat penyembahan kesucian Allah, di sini tempat Allah hadir. Dihancuri semua oleh manusia yang kejam jahat itu, oleh Romawi, tentara-tentara yang luar biasa itu. Saya tanya sekarang, loh, jadi Yerusalemnya mana? Bait Allah mana? Apakah kita yang akan membangun? Bukan, saudara. Maka banyak orang-orang Kristen, khususnya kaum Pentakosta karismatik itu percaya bahwa mereka percaya kepada bait Allah yang akan dibangun di Israel, di Yerusalem. Saudara, itu melawan kebenaran firman Tuhan hari ini. Kenapa? Karena Yerusalem itu turun dari surga, bukan dari dunia ini, bukan dari bumi ini. Berkali-kali Tuhan dalam 1 Tawarik berkata pada Salomo, aku tidak akan diam dalam rumah yang dibuat oleh tangan manusia yang berdosa itu. Aku akan berdiam di tangan bait Allah dan bersama dengan umatku, dengan tubuh yang baru, dengan tubuh yang dipecahkan, dengan darahnya itulah aku akan mendirikan bait Allah itu. Jadi bait Allah itu turun dari surga, Yerusalem turun dari surga, termasuk di dalam bait Allah. Nah, siapakah yang turun dari surga? Siapakah bait Allah ini? Saudara tahu? Kalau kita lihat kerajaan itu kan ada temboknya. Oh, ada pagar-pagarnya gitu kan. Nah, kalau kita lihat di sini, itu bangunannya itu 4 persegi. Dan itu turun dari surga. Jadi Yerusalem itu turun langsung dari surga. Jadi bentuknya kotak yang seperti emas, wah, berkilo-kilo itu turun. Dan waktu turun itu, Rasul Yohanes melihat ada tahta di sana. Dan 24 tua-tua itu, yang punya mahkota itu, punya kemuliaan itu, dilempar semuanya. Jadi saudara, kemuliaan manusia itu harus diserahkan pada Tuhan kembali. Itu bukan milik kita. Jadi tua-tua itu 12 suku bangsa Israel dan 12 rasul, 24 umat pilihan yang dipilih 12 orang ini, kerasulan dan kesukuan Israel, itu merupakan wakil seluruh umat manusia. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan kita semua. Dan itu semua punya mahkota, dilepas dan dilemparkan semuanya. Dilemparkan kemana? Ke tahta Allah. Dan itu yang berhak mendapatkan kemuliaan. Itu ada dalam kitab Wahyu. Dan itu luar biasa sekali. Jadi tidak ada kemuliaan yang boleh kita miliki sendiri. Itu semua kembali kepada Tuhan. Itu semua harus kita kembalikan kepada yang punya kemuliaan, mahkota itu. Siapa dia? Ya, Kristus. Ya. Jadi jelas sekali, Yerusalem yang baru turun dari surga. Dari mana dari surga? Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini menunjukkan apa Yerusalem? Menunjukkan kebangsaan yang baru, imamat rajani, bangsa Israel yang baru, dan orang-orang percaya yang bukan Israel dari segala bangsa itu, itulah yang bersama-sama yang akan diangkat oleh Tuhan dan turun kemudian bersama-sama menyambut sang anak. Dan itu semua dari mana? Itu semua dilakukan dari surga. Ya, semua diangkat ke surga dulu dan kemudian turun. Sudah kita diangkat itu, tubuh kita itu yang mati, yang dikubur, yang sudah hancur itu diangkat oleh Tuhan dan kemudian kita mendapatkan satu pertemuan roh kita dengan tubuh kita itu bertemu, hidup lagi. Jadi roh ini kan sudah hidup bersama Tuhan. Nah, tubuh kita ini mati. Karena dampak dosa kan, maka kamu akan mati. Dagingmu akan mati. Kamu mati dalam dosa. Dalam kematian yang seperti manusia alami, semua manusia mati. Dan kematian itu kemudian dibangkitkan oleh Tuhan. Dan roh kita ini bersatu dengan tubuh kita. Nah, barulah dari surga itu turun Yerusalem yang baru. Yang
seperti pengantin yang sudah tidak ada dosanya dan penuh dengan kekudusan dari Allah itu menyambut sang pengantin laki-laki. Ya, ini semua lambang dari Kristus dan gereja yang indah, yang luar biasa. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ayat 3. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah. Nah, baru keluar kan, bait Allah kan, kemah Allah. Istilah kemah itu bait ya. Ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Siapa ini? Coba, saya ingin tanya. Ini siapa? Yang berdiam. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Coba dipikir 1 menit. Ya, 1 menit. Siapa ini? Domba Allah. Jadi ini adalah Kristus. Betul kan? Yang turun, yang menjadi manusia dan berdiam bersama dengan, dan dia adalah bait Allah itu sendiri. Inilah tubuhku, inilah darah dagingku. Ambillah makanlah. Inilah rumah Allah. Inilah tempat kediaman Allah yang abadi. Ini tubuhku, ini darahku. Dan aku membangun bait Allah yang baru dalam waktu 3 hari. Ya, dia mati dan dia bangkit. Bisa ngerti ini ya? Jadi lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Jadi di mana kita menyebut Tuhan Allah kita adalah di rumah Bapa surgawi, di mana kita berada bersama dengan Kristus. Kita adalah bait Allah dan Kristus adalah bait Allah. Dan berdiamlah bait Allah itu di dalam bait Allah kita, yang tempat di mana Kristus menempatkan hidupnya bersama dengan kita. Dan bait Allah kita ini diciptakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Roh itu akan melahirbarukan kamu. Dan bagaimana Roh Kudus melahirkan baru kita? Membawa tubuh dan darah Kristus itu menetap dengan kita selama-lamanya. Nah, barulah bait Allah. Jadi bait Allah itu bukan ada 2, bukan ada 3, bukan ada 4. Bait Allah itu cuma 1. Kenapa 1? Karena tubuh Kristus dan darah Kristus, bait Allah yang sejati, yang kekal itu ditanam dalam diri kita dan kita menjadi bait Allah. Kenapa kita bait Allah? Karena Kristus hadir bersama dengan kita. Darah, dagingnya dan darahnya, tubuhnya itu saya makan dan menjadi tubuh saya. Dan tubuh saya menjadi bait Allah. Kenapa? Karena tubuh Kristus yang ada bersama dengan saya. Jadi bait Allahnya berapa? 1. Bait Allahnya 1. Kita punya bait Allah yang dimana kita tinggal di dalam baitnya Kristus. Jadi kita punya bait Allah. Hati kita adalah bait Allah. Itu karena Kristus tinggal dalam hati kita. Dan Kristus telah bait Allah yang sulung, yang sejati, yang kekal itu mendiami kita yang sementara dan kemudian dijadikan selama-lamanya. Jadi bait Allah sekarang jangan berpikir lagi bentuk secara gereja, fisik, dan bentuk secara materi. Nah, ini kesalahan bangsa Israel. Sampai sekarang kan tidak percaya Tuhan Yesus. Jadi saudara, mereka membangun itu, mereka sedang memuji Kristus. Kenapa orang-orang Kristen membantu dan menyumbangkan uang? Dan banyak gereja Indonesia itu nyumbang untuk membangun bait Allah itu. Tidak tahu berapa ratus juta, berapa miliar, saya nggak tahu. Tapi itu disumbang, banyak orang nyumbang. Padahal itu uangnya kemana? Ya dimakan mereka. Itu bodoh sekali kita itu. Kita tidak melihat bait Allah yang bangunan fisik itu. Kita percaya Yesuslah bait Allah. Nah, kita percaya Yesus bait Allah ini, orang Israel, orang Yahudi, tidak percaya Yesus itu bait Allah. Kita percaya dia bait Allah. Orang Israel nggak percaya, mereka mau bangun. Kenapa bangun? Mereka menolak Kristus. Jadi membangun bait Allah, menolak Kristus. Mereka ingin Kristus yang baru, yang nanti akhir zaman datang. Jadi ini alirannya sudah beda. Jadi banyak gereja yang kacau balau, jemaat-jemaatnya juga yang kacau balau, sehingga berorientasi kepada Israel. Bahkan sampai kepingin dibaptis di Sungai Yordan. Kalau baptisan di gerejamu nggak sah, kurang mantep.
pergi ke Yordan. Wah, di sana itu betul-betul di mana Yesus dibaptis. Yohanes Pembaptis dibaptis di sana dan saya dibaptis di sana. Itu baru sah. Nah, itu aliran sesat. Aliran-aliran secara ritualisme. Kalau kita percaya baptisan perjamuan kudus tidak menyelamatkan kita. Ya, kita harus sadar itu. Baptisan perjamuan kudus tidak menyelamatkan kita. Ya, ini diingat Bapak ya. Itu menunjukkan bahwa saya sudah diselamatkan. Bukan saya diselamatkan karena saya dibaptis. Bukan. Saya sudah selamat. Maka saya bersaksi ke dunia ini, ke gereja. Saya sudah percaya Kristus. Dan inilah saksinya. Saya bersaksi saya mau dibaptis. Karena saya sudah mati bersama dengan Kristus. Saya hidup bersama dengan dia. Itu dari iman saya. Keluarlah ritual itu. Nah, itu yang benar. Bukan saya dibaptis. Nah, waktu dibaptis saya dilahirbarukan. Saya mendapatkan keselamatan. Bukan seperti itu. Nah, kita beda dengan Katolik. Kenapa? Karena Katolik percaya gereja itu menyelamatkan. Jadi ritual itu menyelamatkan kita. Kita tidak percaya. Yang menyelamatkan kita adalah Kristus. Bukan ritual, bukan tetek bengek, bukan kebaikan kita. Bukan perbuatan baik juga kita. Ya, oke. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ya. Ayat yang keempat. Nah, ini dicatat ya. Kalau perlu nanti ada di PowerPoint-nya. Ini sudah saya kasih PowerPoint-nya. Nanti coba dilihat lagi. Perhatikan 4. Dan ia akan menghapus. Nah, artinya tidak ada. Dihapus. Dan tidak ada lagi. Apa itu? Segala air mata dari mata mereka. Coba, di surga nggak bisa nangis berarti. Jadi di surga itu tertawa terus Pak ya, kayak orang gila. Bukan. Di surga itu bukan tertawa terus kayak orang gila. Kamu yang gila. Di surga itu penuh sukacita, bukan tertawa. Orang gendeng itu. Di surga ada yang tertawa, tapi nggak tertawa kayak orang gila, nggak. Sukacita. Satu suasana yang sukacita, yang gembira, bersorak, dan satu kegirangan yang luar biasa sekali. Wah, kita bersyukur kita bisa seperti ini ya. Kita akan menghadapi. Nah, perhatikan. Jadi yang dihapus apa? Air mata. Yang kedua, dan maut. Perhatikan. Maut tidak akan ada lagi. Apa artinya maut? Kematian fisik, kematian rohani, kematian dosa. Jadi ada 3 kematian kan? Ada 3 kebangkitan. Yang pertama, kematian dosa, kematian tubuh kita, dan kematian kekal. Udah saya ajarkan ini minggu depan kan? Minggu lalu. Jadi kematian dalam dosa, kita kemudian terpisah dari Allah. Kematian karena dampak dosa, tubuh kita mati akhirnya. Adam itu diciptakan tubuhnya tuh nggak bisa mati kalau dia taat. Tapi karena dia nggak taat, kamu pasti mati. Jadi kamu mati sekarang. Kalau kamu taat, kamu nggak akan mati. Karena nggak taat, matilah kamu. Maka Adam, Hawa melihat Habil mati. Orang mati pertama kali secara fisik itu Habil. Mati Habil. Dibunuh oleh Kain. Oleh kejahatan. Nah, di situ mulai melihat, oh, kematian tubuh. Oh, kematian dalam dosa terpisah dari Allah. Kematian tubuh. Waduh. Terus kematian ketiga apa? Kematian terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi kalau dosa kan bisa diampuni. Yang ketiga ini, kematian yang kekal. Tidak bisa diampuni lagi. Karena dihakimi. Ya, di situ. Jadi ia akan menghapus segala air mata dan maut tidak ada lagi. Dan maut inilah yang dikalahkan Kristus. Air mata Kristus lah yang menjadi air mata kita. Air mata surgawi, air mata kekudusan. Jadi kalau kita ngomong holy tears, tears itu air mata. Holy tears, air mata kekudusan. Di mana Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangisi penduduk-penduduk Yerusalem itu. Masih ingat kan? Yesus menangis di kayu salib. Yesus menangis di Getsemani. Yesus menangis di mana lagi? Waktu Lazarus dibangkitkan. Tergeraklah hatinya dan menangislah Tuhan Yesus. Jadi di Alkitab Tuhan Yesus menangis itu cuma dicatat 3-4 kali aja. Ya. Di situ.
Jadi tangisan Kristus, tangisan Getsemani, tangisan kuburan Lazarus, tangisan waktu dia turun dari keledai, tangisan kota Yerusalem, dan tangisan sebenarnya di kayu salib yang terakhir, puncaknya. Ya. Dan ini luar biasa sekali. Ya, ini yang ketiga kita lihat sekarang. Jadi yang pertama air mata, maut, ya kan, air mata maut. Air mata itu melambangkan dosa sebenarnya. Maut melambangkan kematian kekal. Dan sekarang yang ketiga, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Semua duka cita dalam dosa, dalam kepedihan, dalam penderitaan, dalam kesakan, dalam malapetaka, dalam musibah, dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Itu berlalu. Jadi kita di surga itu ada orang sakit, kesakitan waktu mati. Maka kita harus menghibur dia dan mengatakan, kamu tidak akan sakit lagi. Kenapa? Nanti kita bertemu dengan Tuhan. Kita akan mendapatkan satu kemenangan yang besar atas maut, segala sakit penyakit, atas kelemahan daging kita, atas segala sesuatu yang ada di dunia yang lama, di dunia yang penuh dengan dosa. Dan itu semua dihapus oleh Tuhan. Oke, yang pertama air mata, kedua maut, ketiga perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Jadi semua itu dihapus di surga. Jadi di surga tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan karena dosa, tidak ada air mata. Ya, di sana adalah sukacita yang luar biasa. Oke, kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan ayat yang ke-7 dan 8. Ya, 7 dan 8. Oke, di sini kita lihat ayat 7 dan 8. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi Allahku. Ya. 8. Tetapi, nah yang tidak ada di surga, catat lagi ya. Apa itu? Orang-orang penakut. 2. Orang-orang yang tidak percaya. 3. Orang-orang kejam, keji. 4. Orang-orang pembunuh. Nah ini yang terakhir. Yang kelima. Orang-orang sundal yang suka seks. Nafsu seks. Yang suka berhubungan fisik dalam seks. Yang bersundal, yang tidak sah. Dan itu di dunia sudah begitu umum. Jadi orang-orang itu bersundal itu sangat umum. Bahkan beberapa YouTube itu saya pernah lihat dikasih, nggak tahu siapa itu ya. Ada seorang lelaki bawa satu barang di tangan, ditutup gini, ya. Dan kemudian ada perempuan yang cantik, terus dia tawarin tangannya, ya. Dia kasihin tangannya gini. Terus maksudnya apa ini? Terus dia buka kan, mau buka. Saudara tahu apa di tangannya itu? Kondom. Alat untuk kontrasepsi supaya nggak hamil. Jadi pakai kondom. Dan diginikan. Nah, begitu wanita itu wanita yang benar, marah dia. Kurang ajar kamu. Tapi begitu dia berikan dan waktu dia teliti berapa orang yang dia tawari ini, itu hampir 70% terima tawaran dia. Jadi di Amerika, di Eropa, itu free sex, bersundal itu sudah sangat umum. Sampai sekarang itu, yang ada di tasnya perempuan-perempuan itu adalah apa? Sampai kondom itu ada di tasnya mereka. Nah, saudara-saudara kalau tahu, di kota-kota seperti Jogja, Malang, dan beberapa kota yang lain, kota terpelajar, atau di daerah sekolah gitu ya. Nah, saudara tahu Alfamart, Indomaret, dan Mart yang lain? Tahu nggak? Di situ yang paling banyak laku kalau hari Sabtu dan Minggu atau Jumat malam sampai Sabtu. Itu yang paling laku apa? Kondom. Dan itu sudah biasa. Dan bukan cuma laku satu, ratusan. Bayangkan. Berarti mereka tuh ngapain beli itu? Menikah aja belum. Nah itu bersundal. Orang-orang seperti ini. Wah ini kalau nggak bertobat, wah itu tempatnya di neraka. Ya, di surga nggak ada itu. Pesundal-pesundal, orang-orang sundal. Yang keenam, tukang-tukang sihir. Ya, tukang-tukang sihir. 7,
penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Yang ke-8, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Inilah kematian kekal. Jadi ada di neraka apa? Yang nggak ada di surga. Yang ada di surga apa? Yang tidak ada di neraka. Gampang sekali. Yang ada di surga apa? Yang ada ini? Gampang kita. Jadi apa yang dituliskan, tetapi penakut-penakut, nggak ada di surga, ada di neraka. Orang yang tidak percaya, keji, pembunuh, pesundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta. 8 macam manusia ini, itu betul-betul ditolak oleh Tuhan dan dimasukkan dalam neraka. Jadi kalau kita ditanya orang, kamu bohong ya? Enggak. Dan terus kita berkelit, sampai kita kemudian terbiasa untuk berbohong dan berdusta. Nah ingat baik-baik, tempatmu itu adalah di neraka. Kalau kamu nggak bisa jujur, kalau kamu nggak bisa memberitahu dengan baik, apa adanya dan kenyataan kebenaran itu, kamu adalah orang-orang yang nanti calon penghuni neraka di lautan yang sangat mengerikan, kematian kekal itu. Pendusta. Kalau kamu senang sihir, sama. Kamu senang nyiksa binatang dengan kejam, wah kekejian kan? Dan kamu serang orang itu, kalau sengsara itu kamu senang. Nah itu kamu sudah masuk di dalam jalan menuju maut. Orang Kristen tuh musuh aja dikasih. Kalau yang setan itu, kalau musuh dikasih, ini enggak. Orang yang dikasih dimusuhi. Itu setan itu. Orang bercerai itu sebenarnya kan kerjaan setan. Dulu kamu tak cintai, sekarang aku nggak mau. Cerai kita. Itu artinya apa? Setan kita. Kita dikuasai iblis ini. Harusnya musuh kita diampuni kan. Ini suamimu, ini istrimu. Lu dia bersalah kan, ini kan suamimu, bukan musuhmu. Saya pernah konseling suami istri, dan sering konseling suami istri, saya tanya, kenapa kamu kok bermusuhan dengan suamimu? Bahkan tidur satu kamar aja nggak mau. Wah pak, gini. Lah apa suamimu musuhmu? Bukan. Kenapa nggak bisa ampuni? Alkitab mengatakan, kasihlah musuhmu, ampunilah dia, doakanlah dia. Kenapa kamu doain suamimu? Ini suamimu, bukan musuhmu. Wah, baru mereka sadar. Wah, nggak kepikir, Pak. Ayo balik. Yang disatukan Allah nggak boleh ceraikan manusia. Balik. Supaya sukacita surgawi itu memenuhi engkau kembali. Bertobat semuanya. Nggak peduli laki perempuan, suami istri. Dua-duanya harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Wah, itu sampai ada yang sudah melakukan perzinahan bisa balik. Ya, saya pernah melayani ini. Dan sungguh-sungguh balik. Yang berzina itu yang perempuan. Tapi yang laki-laki itu bisa menerima dengan baik. Dan beberapa kasus saya tangani itu bisa balik. Asal kembali pada Kristus. Balik. Saudara. Tapi kalau maunya diri menang sendiri, udah pasti cerai. Ya. Apalagi udah pikiran yang lain-lain. Orang ketiga masuk, mertua masuk, udah bubar. Ya. Oke. Jadi kita tahu ini ya. Jadi apa yang terjadi kita jelas mengerti. Nah, kita sekarang lihat pasal 20 ya. Pasal 20 ayat 13. Wahyu pasal 20 ayat 13. Perhatikan baik-baik. Wahyu 20 ayat 13. Saya bacakan dari ayat 11. Wahyu 20 ayat 11. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar. Dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi yang tidak ditemukan lagi tempatnya. Siapakah yang berada di tahta ini? Tahta putih yang besar. Dia duduk. Siapa ini? Saudara, jelas sekali adalah Kristus. Raja dan segala raja. Dan di belakang Kristus itu, bersama dengan Kristus adalah Bapa yang tak terlihat. Yang nanti kita akan lihat. Ya. 12. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Jadi orang-orang mati itu berdiri di depan tahta loh. Tahta yang luar biasa itu, orang mati berkumpul semua di depan. Jutaan orang, miliaran orang. Kristen ini ya. Orang Kristen dan orang yang bukan Kristen dihakimi oleh Tuhan. Dan kemudian apa yang terjadi? Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain. Yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka.
berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab-kitab itu. Ya. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Jadi Tuhan punya kitab. Tapi ada satu kitab khusus untuk orang percaya. Saya nggak tahu kitab apa aja gitu ya. Tapi banyak kitab. Jadi pencatatan itu, istilahnya kitab itu bukan kayak kitab buku yang fisik, bukan. Itu adalah pencatatan. Orang-orang jahat ini siapa. Itu semua nggak bisa membantah semuanya. Tuhan sebagai pembela kita dan sebagai jaksa penuntut bagi orang yang berdosa. Jadi ini terbalik. Kalau iblis nuntut kita, membela orang yang berdosa. Kalau Kristus membela kita dan menuntut orang-orang berdosa harus mati. Itu kebalikan fungsinya. Ya. Nah, perhatikan kitab kehidupan itu yang dibuka. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi yang ada di neraka apa? Orang-orang yang tadi 8 macam orang itu, dan iblis dengan seluruh konco-konconya, dengan malaikat-malaikat jatuh dalam dosa, dan lautan itu menampung mereka, dan mereka mati di sana, dan mereka sengsara yang luar biasa, dan selama-lamanya. Ya, 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Semua di kitab Wahyu, semua yang berkaitan dengan laut, itu kematian, dosa, orang jahat, binatang-binatang berasal dari laut semuanya. Itu semua dari kerajaan kegelapan. Ya. Nah, 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu selama-lamanya. Jadi di neraka ada apa? Lautan api. Ada apa? Kerajaan maut. Iblis. Dan kemudian dengan konco-konconya, kerajaan kegelapan. Orang-orang jahat. Yang dengan berbagai macam tadi, keji, pecundal, pendusta, itu semua di sana. Jadi di surga tidak ada pendusta, pesundal, tidak ada. Itu orang yang betul-betul sudah dikuduskan, sudah disucikan dengan indah oleh Tuhan. Ya, oke. Kita lihat pasal 22 sekarang, ayat 4. Ya, pasal 22 ayat 4. Saya baca dari ayat pertama ya. Saya baca dari ayat pertama. Nanti kita ringkas ini ya. Kita lihat PowerPoint, kita ringkas. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba Allah. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun-daun pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Ya. Perhatikan ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi kita di surga itu ngapain? Beribadah. Ya. Bersembahyang, bersekutu selama-lamanya dengan Tuhan. Gimana rasanya, Pak? Kita akan lihat bagaimana rasanya itu. Ya. Bagaimana rasanya? Setelah itu saya bisa lambangkan dengan satu hati kalau kita tuh lagi ingin ketemu orang yang kita cintai. Apakah itu pacar, istri kita yang lama nggak ketemu, suami nggak ketemu. Dan waktu kita ketemu itu rasanya nggak mau pisah lagi. Nah, itu arti daripada yang begitu setetes saja artinya itu. Dan itu dibandingkan dengan makna yang selaut tentang pertemuan, keindahan itu. Jadi kita ingin sekali ketemu, kita mau berpisah. Nah, itu seperti itu. Begitu kita ketemu dengan Kristus yang begitu indah, begitu luar biasa. Oh, kita nggak mau lihat yang lain. Kita terkagum dengan Kristus. Dan kita lihat semua orang percaya juga terkagum. Kita saling melihat, oh kamu mengagumi Kristus, saya mengagumi Kristus. Wah, kita bersuka cita, kita memuji dia. Dan semua orang bergandengan tangan, semua orang bersuka cita, bernyanyi, beribadah. Dan tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Karena apa yang ada di dalam diri Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu nggak pernah bisa kita gali selesai. Kita melihat kasihnya, nggak berhenti kasihnya.
Luar biasa kasihnya. Kasihnya itu tidak terbatas. Seperti lautan. Aduh, engkau begitu indah. Dan kita semuanya tidak berhenti-henti memuji-muji dia dalam roh kita. Ini adalah kerajaan surga. Jadi artinya bukan seperti kita di sini ya. Oh, ayo kita beribadah. Udah lama sedikit, pantat kita udah panas. Betul kan? Waduh, udah panas ini. Aduh, kapan selesainya? 3 jam. Aduh, capek nih. Ini punggung saya udah sakit ini. Aduh, Pak, jangan lama-lama khotbah. Kenapa? Saya kena diabetes, saya ngantuk. Ngantuk saya. Pak, jangan lama-lama. Nah, seluruh kelemahan kita, kelemahan-kelemahan daging kita, penyakit-penyakit kita, dan apapun itu waktu di surga nggak ada semua. Kemalasan nggak ada. Aras-arasan nggak ada. Ogah-ogahan nggak ada. Itu semangat yang luar biasa. Dan itu yang dimiliki para rasul. Itu yang kita harus miliki sebenarnya. Ya, di situ. Jadi ada apa di sini? Kita lihat ya. Air sungai kehidupan yang mengalir begitu jernih. Ya, bagaikan kristal. Terus kedua, tahta tadi sudah dilihat kan, sudah ada. Di tengah-tengah jalan kota itu ada apa? Di kota Yerusalem itu ada apa? Di tengah-tengah persis itu. Ini waktu di Firdaus juga sama. Ada pohon-pohon kehidupan. Kita masih ingat di Firdaus ada satu pohon yang tidak boleh Tuhan hentikan manusia. Tidak boleh kamu makan di sini. Dan berhenti, nggak boleh. Nanti kamu boleh makan. Nah sekarang ini pohon itu mengalir. Dan menyembuhkan bangsa-bangsa. Kalau dulu dilarang, sekarang nggak mengalir dia. Dan siapakah pohon kehidupan itu? Siapakah air hidup itu? Dan ini semua melambangkan kepada Kristus. Ya, ini semua adalah pekerjaan karya Kristus semuanya. Nah, kita lihat yang ketiga. Nah, di surga itu tidak ada apa? Tidak akan ada lagi laknat, kutukan. Nah, orang tanya saya, Pak, saya harus dilepaskan nggak Pak di doa pelepasan? Saya beritahu, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah percaya sungguh-sungguh, tahu Tuhan Yesus itu siapa? Udah Pak, saya percaya ini nih. Udah? Terus saya beritahu, kenapa kamu masih mau diikat dengan hal-hal seperti itu? Kamu sudah dibebaskan. Kita nggak perlu lagi pelepasan-pelepasan seperti itu. Kenapa? Kalau kamu percaya Kristus, kamu sudah dilepaskan dalam 3 hal. Ikatan dosa lepas. Seluruh masa lalu kita yang diikat dosa itu, baik dosa masa lalu nenek moyang kita yang pernah mempersembahkan kita ke jin, ke gondoruo, ke kuntilanak, ke pocong, atau ke apapun, nggak peduli saya. Itu sudah dilepas, dimerdekakan. Yang kedua, saudara, kita sudah tidak diikat lagi dengan dosa. Dan yang ketiga, kita sudah tidak ada lagi kutukan, laknat. Nggak ada, saudara. Jadi waktu saya percaya Kristus, itu sudah dijamin dari sekarang sampai saya nanti di surga, itu kita tidak ada maut, tidak ada kutukan, tidak ada laknat. Yang ada apa, Pak? Berkat sukacita dan berkelimpahan luar biasa. Dan itu yang ada. Ya. Jadi surga itu kapan? Saudara, banyak orang tanya, jadi surga itu kapan kita nikmati? Loh, kamu kok tanya kapan? Kamu percaya Tuhan Yesus nggak? Percaya. Nah, di situ surga. Surga dimulai dengan hatimu dilahirbarukan. Bait Allah dalam hatimu. Bait Allah itu ya nanti kamu ditempati Tuhan itu bersama-sama Tuhan di surga, yaitu hatimu. Kita belum menerima surga yang sempurna, yang bersama kita, yang total, yang menyeluruh itu. Tapi Tuhan Yesus mengajar, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan namamu di bumi seperti di surga. Nah, jelas ya? Kapan itu surga? Bersama dengan saya. Di bumi seperti surga. Kapan? Pada waktu saya menyebut Allah Bapa saya. Di bumi seperti di surga. Jadi bumi ini ya surga nanti. Ini digenapi Tuhan. Jadi doa Bapak kami itu doa yang akan menggenapi seluruh masa depan itu. Di bumi seperti di surga. Jadi surga dan bumi itu menyatu. Sudah nggak ada bumi, nggak ada surga lagi. Ada satu, dinamakan satu surga. Jadi di mana kita berada itu bumi. Di mana Allah berada itu surga. Allah dan kita berada di bumi seperti di surga. Dan kita bersatu. Langit dan bumi yang baru. Nah, inilah kuncinya.
Jadi orang-orang yang masih mencari-cari pelepasan-pelepasan karena kutukan, karena pernah dipersembahkan kepada Kian Kong dan engkong-engkong yang lain, atau dipersembahkan kepada nenek moyangmu. Nenek moyangku pelaut, nenek moyangmu apa? Ya kan? Apakah perlu seperti itu? Berarti kamu belum mengerti, belum percaya akan kuasa penyertaan Immanuel Kristus yang adalah Allah yang diam dalam hatimu. Roh Kudus diam dalam hati kita. Kristus tubuhnya dalam hati kita. Bisakah kita dilaknat? Bisakah kita dikutuk? Bisakah kita mendapatkan maut? Nggak bisa, saudara. Karena tubuhmu dimeteraikan oleh darah Kristus. Nggak bisa dipisahkan oleh siapapun. Maut pun tidak bisa memisahkan kita. Jelas sekali ini. Laknat apalagi, dosa nggak bisa. Jadi kita yang percaya pada Kristus, dijamin di bumi ini, engkau akan merasakan di surga. Janji Allah. Ya, luar biasa ini. Kalau kita lihat, luar biasa sekali. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. 4. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Wajahnya dan namanya di dahi mereka. Ini bukan 666 ya. Saudara harus tahu ini nama Allah sendiri. Artinya di dahi bukan namanya Yahweh ditulis di sini gitu kan. Kayak orang Israel itu kan ada yang dikasih kotak-kotak di kepalanya. Ada wajah itu kan. Yang Shema itu kan di sininya. Aku percaya Allah adalah Esa, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu ditaruhin di kotak di sini. Jadi orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu kepalanya ada kotaknya. Jalan-jalan kemana? Jadi mereka secara fisik menaruh ayat firman Tuhan ditaruh di kotaknya. Kadang di sabuknya, kadang di sininya. Semua kasih ayat firman Tuhan semua. Yaitu kayak agama-agama ya. Kalau kita tidak, kita Kristus hadir, tubuhnya dan darahnya. Itu sudah melebihi semuanya. Jadi sekali lagi, tidak ada laknat, tidak ada apapun yang bersifat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Nah, ayat yang ke-8 ya. Ke-8, perhatikan. Ayat ke-8. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Malam menunjukkan bukan hanya gelap. Malam menunjukkan adalah suasana yang mencekam, menakutkan, kekhawatiran, kemalasan, kegelisahan, dan semua yang bersifat jiwa kita yang dikalahkan dengan dosa. Malam, kegelapan, suasana yang suram di dalam dosa itu. Dikatakan tidak akan ada lagi di sana. Malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Jadi matahari ada nggak? Nggak ada. Nah, sekarang saya tanya, siapa mataharinya? Mataharinya siapa? Perhatikan. Ya, saya ulangi. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab, apa saudara? Tuhan Allah. Kurios Theos. Tuhan Allah, Yahweh, akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kita ini nanti jadi apa? Jadi raja semuanya. Loh, kalau jadi raja semua, rakyatnya siapa, Pak? Ya kamu. Rajanya saya, rakyatnya saya. Iya. Ya, raja itu adalah singa. Dilambangkan singa. Rakyat dilambangkan domba. Yesus adalah singa Yehuda. Dia domba, anak domba Allah. Singa dan domba. Sama. Nah, kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, banyak orang-orang tidak mengerti ayat ini. Ya, kadang-kadang dalam firman Tuhan, kita harus belajar kedalaman dan maknanya seluas-luasnya. Dan dengan satu isi yang betul-betul ini sebenarnya kepada siapa? Maknanya apa? Artinya apa ini? Ya, 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani. Tadi kan dijadikan raja kan? Memerintah dengan aku sebagai raja. Aku raja di atas segala raja, dan kamu raja-raja yang mendapatkan hak dari raja. Jadi kamu semua adalah raja. Kau tahu ini? Ini ayatnya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan
kepada terangnya yang ajaib. Dari lautan api menuju pada surga yang kekal, taman Firdaus yang indah. Ya, jelas sekali ini kan. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, ayat 10. Tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tidak dapat kemurahan, tidak dapat welas asih belas kasihan Tuhan. Tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi di surga itu ada apa? Belas kasihan. Di surga tidak ada apa? Tidak ada orang yang tidak berbelas kasihan. Jadi apa yang kita baca hari ini, saya membawa kita memiliki pola kerangka berpikir kitab Wahyu. Kitab yang ditulis oleh Yohanes. Hati Allah sendiri. Keinginan Allah sendiri. Jadi waktu kita melihat, kalau saya melakukan, saya senang berbohong. Saya senang mengeles ke orang. Saya senang diri saya sendiri. Kenikmatan saya sendiri. Nah saudara, artinya engkau sedang menjadi calon-calon penghuni kerajaan maut. Saya mau sendiri menang, nggak mau kalah saya. Orang lain salah, saya bener. Nggak mau, pokoknya orang lain itu semua di bawah saya. Dan dia meninggikan diri. Dan itu pekerjaan dari Lucifer. Jadi kalau kita sekarang melihat daging kita dalam pelayanan kita, banyak orang dalam pelayanan itu tidak mau direndahkan. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kamu yang melayani, kamu yang mau memimpin, harus mau melayani. Dan Tuhan memberikan contoh mencuci kaki murid. Seperti kalian lakukan beberapa waktu yang lalu. Mencuci kaki. Bukan arti mencuci kakinya, tapi arti maknanya itu apa sih? Sedalam apa itu? Jadi di surga itu, orang itu ingin melayani Allah. Ingin melayani orang lain. Dan kamu membawa sukacita surgawi waktu kamu berada di gereja. Orang itu ingin melayani satu dengan yang lain. Nah, itulah gereja. Tapi orang ingin dilayani satu dengan yang lain. Nah, itu tempat neraka itu. Kenapa? Wah, kenapa pendeta nggak datang hari ini? Saya sakit, pendeta nggak datang. Wah, kenapa saya susah? Majelisnya kok diam saja, nggak bantu saya. Nah, itu orang-orang yang hidupnya berpusat pada diri. Menuntut orang lain untuk mengasihi dirinya, mengasihani dirinya. Jadi dia berpura-pura menjadi pengemis-pengemis gereja, pengemis-pengemis rohani. Supaya diperhatikan, supaya dipesuk, supaya dilakukan banyak hal, akhirnya berpusat pada dirinya. Nah, kita tidak boleh punya jemaat, punya hati yang bersifat berpusat pada diri. Di gereja saya, pembesukan itu adalah pembesukan secara imamat rajani. Pembesukan secara apa? Secara jemaat. Jadi saya membesuki, jemaat harus membesuki. Kenapa? Imamat rajani. Kita semua berhak untuk melayani satu sama lain. Oh, pembesukan tubuh pendeta, doa tubuh pendeta, semua pendeta, semua pendeta, semua pendeta. Matilah pendetamu. Mati kaku dia. Kenapa? Nggak ada waktunya, nggak ada semua. Nggak bisa seperti itu. Wah, kita harus saling mengasihi. Kita harus saling menyenggok, kita harus saling membesuki. Nah, itu gereja Tuhan. Cobalah lihat Rasul Paulus. Saling membesuki jemaat ini, jemaatnya Petrus. Semua itu saling akur. Di dalam perjanjian baru, kisah para rasul, gereja-gereja Tuhan itu tidak bergontok-gontokan. Mereka saling membantu memberi persembahan. Antara gereja di Antioquia, di Makedonia, itu memberi persembahan. Di Laodikia, waduh indah sekali. Nggak ada gereja yang mau, wah saya mau besar sendiri, mau bangun diri, yang lain biar mati. Wah ini gereja saya luar biasa. Itu gereja setan. Gereja seperti itu gereja miliknya setan. Nanti sudah 20 tahun mendatang, bangkrut dijual. Itu Amerika dijual semua. Gereja-gereja yang besar-besar udah jadi museum, restoran, udah jadi masjid banyak. Ada yang jadi vihara juga. Kuil. Di Eropa jadi kuil tuh. Gereja gede jadi kuil. Yang di dalam bukan pendeta, yang gundul-gundul. Dung 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 dung. Dung dung dung. Tahu ya? Gereja yang dulu nyanyi-nyanyi, wah hilang semuanya. Pemudanya nggak ada, semua datang bangkrut. Terus dibeli, dijual, dibeli. Wah. Nah, kita harus hati-hati. Ya. Oke, sekarang kita meringkas ini ya. Kita lihat.
di PowerPoint ini. Ya, saya ringkas. Nah, saudara, apa yang ada di surga yang tidak ada di neraka? Yang pertama adalah kita tahu bahwa surga neraka itu terpisah. Ya, terpisah. Dan ada perpisahan dan ada pertemuan. Perpisahan dengan segala sesuatu yang ditolak oleh Allah dan pertemuan dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah. Yang kekal selama-lamanya. Dan kita akan bertemu dengan Allah selama-lamanya. Dan kita akan berpisah dengan kejahatan dosa selama-lamanya. Kalau orang percaya. Kalau orang tidak percaya, berpisah dengan Allah selama-lamanya. Bersatu dengan dosamu, dengan orang bajingan-bajingan selama-lamanya. Ya. Yang kedua, saudara perhatikan baik-baik. Makna daripada surga, apa yang nanti kita lihat, itu tidak bisa dijelaskan. Karena tidak bisa diukur kedalamannya, ketinggiannya, kekagumannya. Itu semua infinity. Infinite. Artinya apa? Tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Unlimited. Tidak bisa didefinisikan. Paulus mengatakan, tidak mungkin aku jelaskan dengan kata-kata apa yang ada di surga. Rasul Yohanes itu hanya menjelaskan lambang-lambang. Tapi Paulus dibawa oleh Tuhan Yesus melampaui dan menerobos gitu kan. Jadi memasuki dan dia bisa ke langit yang ketiga di mana Allah berada. Itu hanya Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus langsung secara fisik. Dan dikatakan di situ, Rasul Paulus mengatakan, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tidak bisa didefinisikan. Saudara, damainya, sukacitanya, senangnya. Aduh, Paulus katakan, kalau kamu tahu, aku ingin bersama dengan Tuhan di surga. Karena di sana luar biasa enaknya. Tapi karena engkau, aku harus hidup sekarang. Karena untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tapi hatiku lebih senang dengan Tuhan. Mazmur Daud juga sama. Bersama dengan engkau satu hari. Melebihi daripada bersama dengan teman-teman yang baik 1000 hari. Kenapa orang bergaul Kristen kok senang bergaul dengan temannya? Tidak senang baca Alkitab, tidak senang bersekutu dengan Tuhan. Karena hatinya tidak memiliki bait Allah. Senangnya dengan bait dunia. Ya. Yang mereka sukai. Di situ. Nah, saudara perhatikan yang keempat ya. Jadi ada beberapa sifat ya. Jadi keterpisahan tidak bisa diukur, tidak terhingga, dan keempat adalah tak terseberangi, tak terjangkau. Jadi ada jurang yang memisahkan, bolak-balik. Surga ke neraka, neraka ke surga. Dan tidak mungkin orang-orang di neraka bisa ke surga. Dan juga orang-orang di surga bisa ke neraka. Karena ada jurang pemisah. Ya, maka orang-orang yang pernah mengatakan saya dari surga, saya dari neraka, itu semua sesat dan bohong. Karena tidak ada satu manusia yang pernah ke surga dan pernah ke neraka. Banyak pendeta-pendeta yang di YouTube itu ngawur dan menyesatkan orang-orang Kristen. Dan yang bisa melihat itu bisa sampai jutaan orang. Waduh, itu pengaruhnya gimana? Saya nggak bisa membayangin, saudara. Kesesatan di agama Kristen, di gereja, itu sudah begitu luar biasa banyaknya. Sampai yang benar pun akhirnya dianggap sesat. Waktu saya mengajar, memberitahu yang benar. Bapak yang salah ini, pendeta yang benar. Pendeta saya ketemu Roh Kudus langsung. Bahkan mau kawin dengan Roh Kudus. Wih, kaget saya. Maksudnya kawin gimana? Mau kawin di dalam roh katanya. Gila, nggak ada di Alkitab. Sesat itu kamu. Enggak, Bapak yang sesat. Kita yang benar diomong sesat, yang sesat diomong benar. Nah, itu pekerjaan setan. Ya. Coba kita lihat Efesus pasal 1 ya. Efesus pasal 1 ayat 18. Saya bacakan. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wah, luar biasa. Tak terpikirkan. Waduh, nggak bisa dijangkau. Luar biasa. Melebihi segala-galanya. Nah, kita lihat 2 Korintus yang terakhir ya. 2 Korintus pasal 4
Ayat yang ke-17. Sebab itu kami tidak tawar hati, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibarui dari sehari ke sehari, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, sakit penyakit penderitaan, melainkan yang tak kelihatan, sukacita surgawi. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal selama-lamanya. Ya, jadi ini sebagai penutup. Jadi satu sukacita yang indah luar biasa. Jadi kalau orang sakit, jangan didoakan. Waduh, mau sembuh? Oh ya, kamu mau sembuh? Oke, kita doa. Tuhan, anakmu mau sembuh. Saya pendeta gitu. Kamu mau apa di hadapan Tuhan? Kalau imannya masih kanak-kanak, masih setengah hati, dia kepingin, aduh Pak, sakit saya itu disembuhkan. Oke, puji Tuhan. Tapi kalau imannya sudah kuat, sudah berserah pada Tuhan, semua saya serahkan pada Tuhan, Pak. Biarlah dokter yang bekerja, obat itu bekerja. Kalau saya sembuh, puji Tuhan. Kalaupun saya nggak sembuh, puji Tuhan juga, bukan puji setan. Ya. Wah, ini orang yang luar biasa. Tapi jarang orang seperti ini. Saya seringkali minta orang berdoa karena kerjaan, karena masalah keluarga, semua ingin diselesaikan semua. Dan saya doanya sama. Tuhan, kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau melihat lebih daripada hamba-Mu melihat kesulitan suami istri ini, kesulitan keluarga ini. Bila Engkau tahu apa yang terbaik di masa depan mereka. Engkau sudah merancang kebaikan-kebaikan. Nah, itu saya doanya seperti itu. Kalau toh mereka mengharapkan sesuatu yang sekarang, seolah-olah Tuhan tidak menerimanya, tidak menjawabnya, biarlah mereka belajar taat. Dan Tuhan akan bawa mata iman mereka, rohani mereka, melihat rencana Tuhan yang agung lebih besar daripada segala problem mereka. Kami percaya Tuhan, yang terbaik mau akan berikan pada anak-anakmu. Di situ, kalau saya doa seperti itu, bukan doa, dalam nama Tuhan Yesus, pasti sembuh, pasti lancar, pasti beres. Saudara, kita ini berdoa lebih berani dari rasul-rasul. Kalau beriman pasti sembuh. Kalau nggak beriman, mati kamu. Saudara, yang menentukan mati, hidup, beriman, dan tidak menerima mujizat, tidak bukan iman kita. Itu adalah kehendak Tuhan. Kita beriman, menyerahkan pada Tuhan. Doa Bapa kami, doa dari Tuhan Yesus, jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendakku, bukan kehendak kita, bukan kehendak gereja, bukan kehendak pendeta. Bukan, tapi kehendak siapa? Kehendak-Mu. Nah, kita bersyukur hari ini. Oke. Nah, ini ringkasannya yang saya jelasin tadi. Nomor 1, nomor 7 semuanya ada di sini semua yang sudah saya katakan tadi. Jadi langit, bumi baru, laut, hukuman, kota kudus, Yerusalem, Allah hidup bersama dengan kita. Dan sebelah kanannya, kalau kita lihat sebelah kanannya, tidak ada langit dan bumi. Yang ada semua kehancuran, kematian. Hukuman kekal. Ya, tidak ada hukuman di surga, di sini hukuman kekal. Kota yang kudus, di sini kota maksiat. Ya, tanpa pesta pernikahan raja. Ini hadirat Allah terus-menerus. Di sini tanpa hadirat Allah. Kesepian, terpisah. Jadi di surga itu, satu orang dengan satu orang tidak bisa berhubungan semua. Justru artinya apa? Kesepian bukan hanya ditinggal Tuhan. Kita sendirian. Jadi sakit nggak bisa bareng-bareng. Nggak bisa. Bahkan mau sharing dengan yang sama sakit nggak bisa. Jadi bagaimana keadaan itu? Mengerikan luar biasa. Sangat mengerikan. Jadi kita di neraka itu kita sendirian, kita diasingkan, tidak teman, tidak ada siapa-siapa. Dan betul-betul kamu menderita dan itu bukan hanya jiwanya, segala-galanya. Kita menjerit-jerit, nggak ada yang nolong kita. Tuhan, ampun Tuhan. Nggak ada ampun. Tuhan belas kasihan, nggak ada belas kasihan. Tuhan tolong, nggak ada tolong. Semua yang bersifat surgawi, nggak ada semua. Saudara, saya harapkan kalian jangan masuk sana. Ya, oke. Nanti sore, karena saya ada mau nganter ya. Nanti saya kasih
video, nanti dilihat ya, yang tentang Zakaria, ada renungan Zakaria. Nanti kalau saya semuanya sudah datang jam 1 itu, kalau nggak sempet maka saya kirim video ya untuk bisa dilihat. Dan sebagaimana biasa kalau lihat video kan harus ada yang ringkes ya, dengan singkat dengar aja atau bisa diulangi, nanti saya kirim linknya. Oke, Ya, Pak. kita akan masuk dalam doa ya. Minta Pak Yohanes Bariman pimpin kita dalam doa.